berkumpul di Majlis Madinatul Habib, pimpinan daripada Waladi Mubarak dan Ustaz Sayyidul Fadil Da'ilullah Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan majlis ini majlis yang menjadi kebanggaan salafun saleh. Amin. Majlis yang bersambung dan irtibat kepada masyayikh. Majlis yang bersambung kepada datuknya para habaib Faqih Muqaddam dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali orang tidak mengalami atau tidak mengerti faedah daripada majlis ilmu atau pandangan bertemu dengan orang-orang saleh di satu majlis ataupun di satu pertemuan. Berapa banyak para habaib, para orang-orang saleh, para aulia, para kubar salihin, para ulama-ulama besar baik di zaman kita sekarang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pertemuan dengan orang-orang saleh. Dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, inna ba'dal arifin yurabbi talamidatahu bin nazar. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan sesungguhnya sebagian para aulia itu mereka mendidik murid-muridnya itu enggak seperti kita. Mereka mendidik murid-muridnya cukup mereka lihat aja, mereka pandangi saja. Enggak perlu berok-berok, enggak perlu kita bentak-bentak, enggak perlu dimaki-maki, enggak perlu dimarah-marahin, enggak perlu dihardik, enggak perlu seperti kita umumnya lah. Habib Idrus bin Umar mengatakan apa? Kasul hafa turabbi auladaha bin nazar. Seperti kura-kura. Kura-kura itu mendidik anak-anaknya, bahkan nggak ngeremin anaknya. Ya, telurnya itu cukup dilihat dari jauh udah pecah. Begitu juga yang dikatakan. Makanya di sini betapa pentingnya sebuah pandangan orang soleh kepada kita dan kita kepada orang soleh. Jadi antum duduk di sini, Habib, orang soleh yang bagaimana Habib? Kebanyakan udah pada meninggal Habib. Yakin bahwa guru kita adalah orang saleh. Antum memandang Habib Syauqi. Habib Syauqi memandang gurunya Sayyidil Walid. Habib Syauqi memandang lagi gurunya Sayyidil Habib Umar. Makanya sering saya katakan, kalau kita mau lihat Rasulullah, lihat Habib Umar bin Hafid. Kalau kita mau lihat Rasulullah, lihat Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Kalau kita mau lihat Rasulullah, lihat para ulama-ulama kaum salihin yang akhlaknya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kita melihat mereka itu kita ingat akhirat. Kita melihat mereka kita ingat dosa kita. Kita lihat mereka itu membangkitkan gairah kita untuk beribadah dan tambah rajin dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau pun sama mengatakan. Beliau mengatakan, ana urabbi auladana bin nazar. Saya mendidik anak-anak saya juga dengan pandangan, cukup dengan pandangan. Kama sulhafa, seperti apa? Seperti ya kura-kura. Kura-kura hidupnya di laut, anak-anaknya nggak ke laut, di daratan. Karena Habib Ahmad bin Zain tinggalnya di Hautoh, anak-anaknya di Ghurfah.
Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang. Beliau mengatakan nadratul wali tanaqqulu min asy-syarr ila al-khair. Pandangan seorang arif billah, pandangan seorang soleh, pandangan seorang wali min auliyaillah mampu memindahkan orang yang tadinya askia, orang yang tadinya bakal jadi penghuni neraka, jadi penghuni surga. Jadi nggak ada yang rugi kita. Makanya kalau kita ketemu orang soleh, ada orang soleh di mana aja, kejar. Apalagi kalau kita duduk di majelis orang soleh, jangan duduk di belakang. Kalau kita ngaji, jangan ngaji di belakang. Duduklah di depan. Apalagi ada tamu-tamu. Apalagi majelis itu didatengin banyak orang-orang soleh. Dan ingat, kalau kita duduk dan berkumpul dengan mereka, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, cukup sekali pandangan aja, cukup sekali pandangan akan menjadikan orang tersebut menjadikan orang yang bahagia untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggar, beliau mengatakan dulu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam Haddad, beliau mengatakan hadartu majlisa Syekh Bakar bin Salim. Aku hadir di majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Memang kalau kita lihat secara zaman, ya beliau itu adalah Imam Haddad itu murid daripada Al-Habib Husain bin Abi Bakar bin Salim. Namun Allahu alam, ya itu perkataan daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggar. Ya, aku hadir, Imam Haddad hadir di majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Saat itu kana yajlisu ala murtafa. Beliau duduk itu di tempat yang tinggi. Li ajal nas yarahu. Biar manusia itu melihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, sekarang ini kita lihat, ya kalau kita lihat guru-guru ya duduknya itu di tempat yang tinggi bukan karena menyombongkan diri, karena supaya ya murid-muridnya orang banyak bisa lihat, bisa lihat. Lalu kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saat itu beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu memandang ya manusia banyak, orang-orang, ya, dan saat beliau memandang, beliau mengamati, ya jatuh alamat itu dipandangin, dan saat itu kata Imam Haddad, waqa'at aini ala ainih, maka jatuh pandanganku saat itu, mataku saat itu kepada matanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim lihat matanya Imam Haddad, dan Imam Haddad pun memandang matanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Fadraktu sirran tilkan nadrah ba'da 40 sanatan. Maka aku mendapatkan sirnya, keistimewaannya, kehebatannya, keutamaannya dari hasil pandangan seorang besar Fakhrul Wujud setelah 40 tahun. Mudah-mudahan kita dapat berkah ini. Amin. Nah, ini terbukti. Bayangin ya, dagingnya ya, jangan-jangan apa? Jangan-jangan kisnya tuh apa sih kis? Ya, kantong plastiknya juga kalau dibakar nggak kebakar. Percaya nggak? Percaya nggak? Masya Allah.
Ini saya ngomong orang yang percaya, ya. Orang yang nggak percaya sih ya masa bodoh, ya kan? Betul nggak? Iya. Masya Allah, itu daging ikut nimbrung, dagingnya nggak ikut nyolatin, cuma nimbrung. Nah kadang-kadang ada juga yang datang ke majelis, ya niatnya bukan mau ngaji, tapi nyari orem, ya. Nyari siapa? Tahu nggak? Kalau harim beneran. Masya Allah, dapat juga tuh, betul nggak? Barokahnya, Masya Allah. Nah saudara-saudara sekalian, coba kita lihat ya, itu orang-orang, padahal ini daging cuma apa? Ya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar udah meninggal, nggak dapat nadroh, secara apa? Ya secara isiyah nggak dapat, tapi mendapatkan bukti daripada apa yang dijanjikan oleh Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, bahwa orang yang ikut menyolatkan jenazahku lan tamassahun nar, dia tidak akan pernah disentuh oleh api. Kalau ya daging yang nggak disentuh, bagaimana dengan yang punya daging? Mudah-mudahan daging kita pun begitu juga. Amin. Masya Allah. Ya. Saudara, banyak sekali sebetulnya kisah-kisah seperti ini, ya. Dulu juga di zaman sahabat, kalau nggak salah di zamannya Sayyidina Anas bin Malik, ya beliau dijamu oleh, diundang makan, ya. Diundang makan tahu kan? Diundang makan, pernah diundang makan? Pernah nggak diundang makan? Hah? Nah, sekarang itu diundang makan, amin. Bukan makanan yang dohir aja, betul nggak? Makanan bukan jasmani aja, rohani kita dapat. Makanya ya Allah, orang yang nggak mau hadir di majlis macam model begini nih ya majlis Madul Habib ini, ya Allah, apa ya? Kalau orang jahil nih, jahilnya murakkab nih ya, wudunya nggak kebina-bina ya. Masya Allah, udah dapat makanan apa? Jasmani. Ini kira-kira ada makanan jasmani nggak? Amin. Oh, tenang, kita doain nih ya. Masya Allah ya. Sahibul Bait nih Bang Jai ini, mudah-mudahan biar duitnya nggak putus-putus. Amin. Jangan amin dulu dong, nggak laku. Ya, kita doain biar rezeki makmur. Amin. Banyak terus. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dalam sehat afiat. Masya Allah. Jangan lupa nomor rekening Habib. Iya. Masuk. Ya. Masuk Eko. Masya Allah. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ya, ini kalau tidak salah ya diceritakan di dalam Hilyatul Auliya. Begitu diundang makan, kemudian selesai makan, beliau minta apa namanya, bukan tisu, serbet buat ngelap. Dikasih lap sama Sahibul Bait ini, lapnya lap butut. Masa nih? Dia kasih lap butut, begitu lah kasih lap butut, dia bilang apa? Ini kok nggak ada yang lain kan gitu. Inilah kok begini banget gitu, nggak ada yang lain. Ya, ini kain lap pernah disentuh oleh tangannya yang mulia, tangannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nah, kebetulan ya saat itu musim dingin, ada perapian ya, mungkin kayak api apa buat penghangat ya. Kemudian itu lap dilempar aja sama Sahibul Bait ke dalam api ya, di dalam pengapian itu. Apa sih namanya yang dalam rumah itu apa? Tungku, api unggun mah dalam kemah Paul. Enggak sekolah sini ya. Terus ya. Kemudian ya dalam tungku, begitu dilempar sama Sahibul Bait, dilihat ya sama Sayyidina Anas, diambil lagi sama Sahibul Bait, begitu dimasukin, dilihat ini nggak kebakar, kok bisa nggak kebakar? Ya ini karena ini serbet, ya ini lap
pernah disentuh oleh tangannya yang mulia, tangannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberkahan tempat duduk, keberkahan melihat, keberkahan ya dalam tapaknya. Bahkan kalau kita masuk Zambal ini apa namanya, Haji Riyad pernah ke Zambal ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya Syaban besok bareng-bareng sama Habib ya, amin. Iya, ini yang lain ajak jangan, nggak ada yang amin ya. Udah doain semua aja nih, amin. Ya bisa ke Zambal, amin. Ya punya duit nggak lu? Amin aja, amin, betul nggak? Amin dulu, Bib. Masya Allah. Jadi di Zambal itu sebelum kita masuk ya, pagi Mogadam itu ada semacam kayak satu ya, apa namanya, ubinnya itu ya pas buat injakan kaki ya, betul nggak? Nah di situ para ulama-ulama ya, di situ banyak tapak-tapak orang-orang soleh, pendahulu ya, yang dikubur di Zambal itu, para ulia, para zuhud. Mereka itu ambil barokah di situ ya, menginjak tapak kaki bekas mereka. Nah, begitu juga Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu ya kalau di Madinah Imam Darul Hijrah, tinggal di kota Madinah, dikubur di Madinah. Beliau ya selama di Madinah itu ya telanjang kaki kemana-mana. Padahal kalau musim panas luar biasa panasnya di Madinah. Ya coba deh iseng-iseng ya dari hotel ya nyeker ya di Masjid Nabawi ya, Masya Allah. Ane kasih ke 100 real deh ya, tapi selama duduk di Madinah ya, musim panas nih gitu ane kasih 100 real ya. Iya. Wah asik 100 real, lumayan 100 real kali berapa? Kali 800 berapa ya? Berapa tuh? Wah matematika lu kacau. Udah deh gak pantas udah 100 real. Masya Allah ya, luar biasa ya. Imam Malik bin Anas itu gak mau telanjang kaki kemana-mana ya. Ditanya ya Tuan Guru kenapa ya, aku mengharapkan ya tapaknya sahabat-sahabat Nabi, tapaknya Rasulullah bertepatan dengan tapak kakiku, sehingga aku menjadi orang-orang yang beruntung, amin ya rabbal. Bahkan beliau kalau buang air besar keluar dari kota Madinah, ta'aduban, mau buang air besar nggak mau di jalan Madinah. Madinah itu kecil ya, Madinah kotanya kecil, nggak besar kayak Jakarta, ada apa-apanya ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani hadza wa lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.